Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang yang lagi viral ya, yang lagi hot-hotnya kabur aja dulu. Entah itu hashtag atau tagar. Di sini Sirtiman mau komen aja yang berdasarkan pemikiran Sirtiman. Jadi kita tahu ya di Indonesia ini lagi keadaannya ini uh, untuk orang yang tidak ada skill ya mungkin banyak yang kesulitan gitu. Jadi dia emang nggak bisa apa-apa, ngelamar kerja di mana ditanya nggak bisa komputer, nggak bisa desain, nggak bisa. Itu yang istilahnya bisa belajar ortodok ya, nggak bisa desain, nggak bisa istilah nyolder atau nggak bisa ya, elektronik. Jadinya orang ini bingung mau apa gitu. Dia mau ambil posisi pasukan biru atau pasukan oranye nyapu-nyapu jalanan dia ya gengsi gitu. Jadi eh, pilihannya adalah kabur aja dulu. Nah di sini kabur aja dulu ini eh, nggak apa ya, nggak ya mungkin harapan mereka untuk mengubah nasib ya. Cuma permasalahannya adalah biaya hidupnya itu beda gitu. Kalau di sana itu mungkin gajinya besar ya, mungkin bisa belasan juta atau puluhan juta. Cuma biaya hidupnya juga besar gitu. Kalau misalnya eh, ya mungkin dapat sedikit sisa sedikit dari sana dibawa ke Indonesia mungkin bisa survive ya, bisa survive lah di sini masih bisa mungkin beli rumah, beli harapannya itu ya buka usaha atau apa. Cuma permasalahannya adalah di sini ada hal yang harus dipahamin dulu. Yang pertama adalah visi misi ya. Visi misi ini seharusnya jangan sampai kejadian kabur gitu loh. Jadi emang dari sekarang untuk yang serasa hidupnya ini masih normal aja, belum ada apa pengeluaran atau biaya hidup yang mencekik atau PHK atau ya pokoknya tinggalnya masih aman-aman aja nggak kontrak. Ini mulai dipersiapkan ya, jangan sampai kejadian ya sampai istilahnya kabur aja dulu itu sebenarnya kerja di luar ini ya paling cuma apa ya, cuma kayak cabutin hasil panen di kebun, bersih-bersih rumput kayak gitu. Itu sebenarnya boleh dibilang budak model baru gitu ya, budak model baru gitu. Kita disuruh jadi budak, inget kata budak nggak yang zaman zamannya ya Amerika ini mendatangkan ya orang-orang dari Afrika itu dijadiin budak ya dijual beli seperti itu. Cuma kan zaman sekarang nggak seperti itu ya sistemnya, ada ada HAM dan lain-lain. Cuma permasalahannya adalah ya kalau kita ya, mindsetnya cuma untuk jadi budak di negeri orang aja meskipun ada duitnya istilahnya. Ya cuma tetap aja gitu. Ada harga yang harus dibayar. Oke lah kita ninggalin tanah air ya. Ninggalin tanah air itu sebenarnya ninggalin keluarga, ninggalin kampung halaman itu benar-benar apa ya Indonesia sebenarnya ya budayanya bagus, pemandangannya bagus gitu. Jadi kenapa ditinggalin sih gitu? Kenapa nggak benar-benar berjuang dulu di Indonesia? Kenapa harus cuma apa sih? Ya tahu sendiri lah kalau jadi cuma jadi budak ini ya kemungkinan tinggalnya di nggak bisa apa ya tinggalnya di barak atau di ya kayak gitulah membangunnya diatur semuanya di ya kayak budak lah kayak gitu kerja kerja gitu gaji ya emang dapat gaji cuma permasalahannya adalah ya kitanya tetap nggak berubah gitu mindsetnya nggak berubah kalau cuma hidup cuma cari gaji aja ya gimana gitu sedangkan satu orang ini seharusnya bisa mengubah
keadaan ya, bisa mengubah dunia, mengubah nasib orang-orang lain gitu. Kalau misalnya alasannya ntar kalau udah nabung cukup banyak baru mikir ke arah situ, sekarang aja masih bingung, ya itulah kembali ke misi visi tadi. Jangan sampai kejadian ya di masa datang ya 5 atau 10 tahun lagi kayak gitu, bingung. Jadi apa ya dibilangnya, bingung, mindset bingung versus kepepet, jadinya kayak gitu gitu. Apa aja di untuk yang nggak mau keluar keluar negeri larinya ke ojol gitu. Untuk yang ya di ojol juga bingung ya, masalah udah mencekik semakin banyak orang ke arah situ jadi ojol, itu ya pasti akan ada apa yang goncangan gitu ya, entah itu orderan yang jadi sepi, entah peraturan yang dirubah, entah itu biaya hidupnya tambah naik, karena emang ya mereka orang-orang yang nggak berani ngambil resiko itu, nggak berani keluar dari zona nyaman ya. Sebenarnya permasalahannya adalah opsinya apa gitu. Opsinya apa sih kalau gua nggak ambil ojol, opsinya apa? Opsinya itu ya kayak Sirtiman ya, opsinya ini ya jadi orang kayak Sirtiman, contoh benar-benar yang tidak mengambil jalur ke situ ojol atau kabur gitu. Di sini Sirtiman ini ya di di ya di rumah ya, di rumah lah, di kamar ya, di kamar ini benar-benar cari duit dari online, duduk benar-benar manfaatin yang ada ya, entah itu marketplace, entah itu produk digital, marketplace barang fisik, barang produk digital, ngelapak, atau ya pokoknya serabutan ya. Soalnya namanya di online ini emang pergerakannya cepat, kadang naik kadang turun. Kalau kita stay di satu, misalnya dulu Sirman stay di Fiverr ya, jadi freelance ya, ini pergerakannya cepat, saingannya udah numpuk lagi. Nah ini kita harus benar-benar ya harus cari cari di mana duitnya berada gitu. Cari di mana kejunya berada, jangan cuma nungguin keju datang ya, yang buku Who Moved My Cheese itu. Orang-orang yang nggak mau keluar dari zona nyaman ya udah di dalam aja gitu, di dalam mengumpat ya. Kalau keluar dari zona nyaman ya dia keluar lobang, ya berani, ya berani cari ya peluang, berani mengendus setiap kesempatan yang ada demi mencari yang lebih baik. Kemungkinan juga nggak ada, cuma kalau nggak nyari itu hidup itu stagnan ya di dalam. Kalau misalnya keluar jadi keluar, tapi kalau kabur aja dulu itu jadi kayak apa ya, sebenarnya ya sangat disayangkan lah. Orang ngapain juga kabur-kabur tuh di kamar aja ya, dengan istilahnya modal internet atau handphone lah minimal. Pakai handphone aja ini bisa gitu, nggak harus keluar-keluar, apalagi keluar modal ngurus-ngurus suratnya, belum modal ya macam lah itu. Keluarnya aja modal dulu gitu. Orang kita mau cari duit kok jadi kayak apa ya, ibaratnya kayak ngelamar jadi pegawai negeri atau di kepolisian atau tentara, kalau masuk bayar dulu, loh kok jadi kayak gitu gitu. Itu emang sistem yang salah gitu. Gimana caranya agar seharusnya ya, kalau emang ya ya begitulah, mau gimana lagi, pemerintah yang aturnya juga masih belum belum solid, boleh dibilang ya. Jadi nggak memanfaatkan, benar-benar nggak memanfaatkan sumber daya manusia, malah sumber daya manusia yang dimanfaatkan gitu, dipersulit ya. Ini kembali ya, pilihan opsinya ini nggak harus kabur aja dulu, berjuang dulu di ini minimal di kamar deh gitu. Di kamar nanti kita bisa ekspansi ya, keluar ke tetangga, ke area-area dekat rumah, ketemu dengan UMKM, kenalan, merubah pelan-pelan. Itu apa ya, itu lebih, kalau menurut seniman lebih lebih berharga gitu ya, dibanding cuma keluar jadi budak terus dapat duit terus pulang ke Indonesia terus
terus ngapain lagi gitu, ngebuang waktu entah itu 5 atau 10 tahun dan nggak dapet. Ya kalau mindsetnya mentalnya cuma jadi budak aja, umurnya udah nambah dan ya gitu aja, bingung lagi nanti sampai sini, bingung lagi mau usaha nggak, ya orang cuma kerjanya cuma nyabutin cabe atau nyabutin jeruk kayak gitu, mau usaha apa gitu. Usaha ini benar-benar harus, ya harus ditempa ya, harus ditempa kayak besi yang tadinya tumpul jadi lancip, itu nempaknya ya setiap hari. Namanya bisnis cari duit beda dengan kerja ya, kalau kerja emang ya begitu gitu. Cuma ya kalau udah istilahnya apalagi kontrak gitu ya, kontrak habis ya udah bingung gitu. Masa ya hidup tergantung kontrak gitu, gimana ya, ya harus punya backup, benar-benar rencana hidup pribadi ya. Harus bisa memaksimalkan potensi diri sih yang jelas. Makanya di sini sebenarnya kurang apa lagi ya, ada YouTube, ada TikTok, ada IG, ada Facebook. Orang ini bisa untuk cari duit ya, mengandalkan skill mereka ya, dan sambil sambil istilahnya branding atau promosi promosi skillnya, itu bisa belajar skill yang lain gitu. Inilah waktu yang nggak ada gitu kalau misalnya, ya inilah harus pinter-pinter orang kayak gini. Kalau cuma takut, aduh besok gue makan apa, aduh besok gue bayar ini pakai apa gitu, kalau ujung-ujungnya lari ke ojol lagi di Indonesia atau kabur keluar cuma jadi budak aja, ya gimana gitu loh. Sumber daya kita ya boleh dibilang nggak maju-maju kalau mentalnya, pola pikirnya seperti itu ya. Beda kayak di Jepang atau China ya, atau di Amerika lah. Di Amerika itu ya bukannya mengagung-agungkan ya, pokoknya dari anak muda aja rata-rata udah pada ya online itu produktif ya. Emang nyari duit di sana tuh nggak kayak di sini ya, nggak bisa main jadi pedagang kaki lima. Di sana benar-benar kalau misalnya di rumah online ya cari duit online. Beda kayak di sini, masih bisa keliling dorong gerobak jadi badut nyawer apa silver boy. Di sana belum tentu. Jadi kalau misalnya cari duit ya, dari rumah adanya online, ya udah gitu, diantepin aja ilmunya apa di online, pelajarin, asah terus. Kalau syukur-syukur bisa sukses ya, bisa konsisten konsisten sampai ya kalau misalnya tua pun ya mau ngapain gitu loh, misalnya pensiunan di luar negeri ya. Pokoknya bule-bule itu kalau orang-orang pensiunan itu mereka nggak bisa cuma mancing, berkebun kayak gitu, nggak bisa gitu, tetap ada harga yang harus dibayar ya, hidup gitu. Mereka harus apalagi kalau punya anak, punya cucu atau tinggalnya apalagi kalau di apartemen tuh, mereka harus cari duit tetap gitu meskipun usianya udah pensiun. Tapi mereka biasa cari duitnya biasanya ya online, mau nggak mau ya. Ingat ini kan, nenek-nenek kakek-kakek jadinya pada beli PC udah di rumah online, cari duit online. Teman juga bingung di luar sana, ini orang sebenarnya udah nenek-nenek cuma kok ya masih getol gitu, masih ya seharusnya udah istirahat, udah inilah, tinggal serahin sama anak-anaknya cari duit makan. Cuma di sana nggak kayak gitu, di sana benar-benar nggak bisa diem aja gitu, ngandalin orang lain tuh nggak bisa. Dia di rumah pensiun, gimana caranya biar gerak kerja ya, jadi kayak mesinnya tuh ya jalan terus ya, mesin penghasil cuannya gitu. Beda di Indonesia yang yang muda-muda juga pada malas, pada nggak berani ngambil risiko, nggak mau belajar, nggak mau ngasah skillnya. Jadi itu aja guys, untuk apa ya, untuk yang mau kabur aja dulu mendingan skillnya ditajemin di sini deh gitu. Kalau cuma jadi pemetik pemetik cabai ke puncak aja gitu, nggak usah jauh-jauh gitu. Itu pun ya emang gimana lagi ya. Kalau yang jelas teman, yang penting jadi orang itu ya harus
pola pikirnya, mindsetnya harus harus upgrade terus. Jangan cuma mikirin bingung nggak ada duit, bingung nggak ada duit. Cuma ya tetap aja skillnya, kalau skill ini ya sejalan dengan duit gitu aja. Kalau kita skillnya bisa, apalagi ada online, sama ada online itu enak sekali gitu. Kita bisa apa-apa gratis, yang upload YouTube dapat pembeli, dapat mata melihat, dapat subscriber, dapat pembeli produk kita. Si Riman sering ya dapat pembeli dari YouTube gitu, meskipun dia jual misalnya lagi rakit komputer atau ya pokoknya apa aja ya. Ya kayak di video shot ini barang-barang apa aja di ini dijual gitu, serabutan sampai ya pokoknya gimana caranya biar branding ya orang ini ya percaya gitu, percaya. Jadi saat suatu waktu berbisnis kerjasama, mereka udah nggak ragu, mereka nggak takut, mereka udah 99% oke gitu aja gitu. Dibanding ya itulah, kalau misalnya kalau kerja cuma jadi budak pulang ya mungkin ceritanya cerita bagus ya, cuma pola pikirnya masih masih gitu, masih ya cuma nanti ujung-ujungnya sampai Indonesia bingung lagi kalau di luar terus mau sampai kapan gitu, pola pikirnya masih kayak gitu. Beda kalau orang bule, biar udah tadi kayak kakek-kakek nenek-nenek pensiun tapi getol cari duit online gitu aja. Kalau kayak itulah, kalau yang di luar aja kayak gitu, di Indonesia seharusnya ngejar gitu loh, ngejar ketinggalan. Yang muda yang malas-malas tuh gimana caranya deh belajar skill baru. Internet tuh mau belajar apa aja gampang gitu, cuma kalau nggak mau, otaknya nggak diisi, ya kembali lagi ya nanti ujung-ujungnya 5 sampai 10 tahun ke datang bingungan, akhirnya kabur aja dulu, ojol seperti itu. Jadi itu aja guys, semoga apa ya, dapat ya, dapat inilah, dapat dapat satu satu kesimpulan ya, kalau kabur aja dulu sebenarnya ya cuma mikirin ujung-ujungnya doang gitu loh. Cuma kembali namanya jadi orang, kita harus memikirkan ya, harus bisa berbuat sesuatu lah, nggak cuma diri sendiri tapi benar-benar ya buat sesama gitu loh. Kalau buat diri sendiri ya ya lambat boleh dibilang ya. Jadi ada jaringan, ada lipat ganda pendapatannya, seperti itu. Banyak potensi kalau memanfaatkan. Ya kalau cuma diri sendiri ya kayak gitu, mentok gitu aja. Kalau udah kata mentok itu ya udah gitu, solusinya tuh ya hidup yang itu aja udah, yang yang adanya itu. Sedangkan kalau misalnya kita mentalnya itu enggak, bukan budak, mentalnya ini maju ya, mentalnya ini gerak, produktif, ya nggak harus jadi budak, nggak harus nyabutin cabe atau di luar negeri atau motongin rumput gitu. Sebenarnya kalau adalah kalau diceritain ya sedih lah, kalau kenapa sih orang Indonesia kok harusnya benar-benar harus tempur sama SDM Cina atau Jepang. Ini malah kayak gitu gitu loh. Kayak sekolah ini emang benar-benar nggak guna gitu. Dan orangnya pun udah tahu ini nggak, ya diem aja, susah bingung diem aja gitu, nggak mau cari solusi gitu. Oke, jadi itu aja guys ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa jempolnya, kalau ada yang mau tanya silahkan. Goodbye.